Sekarang kami akan mengajak Anda bergabung bersama rekan kami Anggi Hasibuan yang berada di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Ada informasi seputar temuan serpihan yang menyerupai pesawat. Kami akan bergabung dengan Anggi. Anggi, bagaimana dengan temuan terakhir? Ada serpihan yang diduga bagian dari pesawat AirAsia. Ya, Robert, penemuan ini adalah ketika dari rombongan Jakarta ini sempat memantau beberapa wilayah. Ini tepatnya adalah di sekitar 105 nautical mile. Ini adalah dari Pangkalan Bun ke 230 derajat. Tadi menurut informasinya adalah bahwa setelah pengamatan 1,5 jam mengudara, ini terlihat ada 10 objek. Namun sekali lagi, target dan juga benda-benda ini belum bisa dipastikan apa. Oleh karena itu di belakang saya ini helikopter baru saja diterbangkan kembali setelah cuaca kondisinya sudah lebih baik. Temuan ini, Robert, adalah serpihan kecil dilihat dari ketinggian sekitar 500 kaki. Dan tadi rencananya akan diberangkatkan heli dan sekarang sudah berangkat satu heli yang akan melihat juga kondisi di lapangan. Tim Metro TV juga sudah langsung ikut serta dalam pengamatan ini. Sekali lagi posisinya adalah di sekitar 105 nautical mile dari Pangkalan Bun. Dan saat ini koordinasi memang sedang dilakukan terus-menerus dan juga dievaluasi. Jadi apakah memang dari target dan juga benda-benda yang ditemukan ini di lautan ini, apakah memang ada kaitannya dengan pesawat AirAsia atau bukan? Inilah yang pasti sedang diteliti oleh tim Basarnas dan juga Angkatan Udara yang berada di Pangkalan Bun. Saat ini posisinya adalah kita baru saja melihat tim diberangkatkan. Tadi sempat ada skenario apabila memang hari ini kondisi cuaca semakin buruk atau misalnya berubah secara mendadak. Seperti tadi, helikopter terpaksa kembali lagi ke Pangkalan Bun, kemudian kapal-kapal yang berada di lautan ini akan menyisir di wilayah pesisir terlebih dahulu. Kemudian nanti akan baru lanjut ke tengah kembali atau ke tengah laut jika memang nanti kondisi memungkinkan. Nah, Robert, diinfokan kembali bahwa target pencarian untuk di wilayah ini adalah di sekitar atau sektor 4, 5, 13, maksud kami 12 dan 13. Ini adalah wilayah-wilayah yang berada di sekitaran Pangkalan Bun atau lebih tepatnya jika bahasa mudahnya adalah di kaki Kalimantan. Ini tepatnya adalah di antara perbatasan misal di Kalimantan Barat dan juga Kalimantan Tengah. Oleh karena itu memang dari posko yang saat ini operasinya dipusatkan di Pangkalan Bun dan terus-menerus mencari atau melanjutkan di hari ketiga ini. Nah, Robert, sekali lagi penemuan serpihan ini akan terus diupdate mengenai informasinya, kevalidan datanya. Dari kemarin memang banyak sekali informasi-informasi yang berkembang masuk di Pangkalan Bun ini, termasuk laporan dari warga atau juga ada informasi dari media Australia misalnya bahwa ada salah satu pesawat yang menemukan sinyal. Ini semua ditampung dulu, Robert. Jadi kita tidak bisa mengambil asumsi apakah memang di sini sudah ditemukan atau misalnya sudah pasti lokasi jatuhnya. Sekali lagi mohon bersabar karena kita menghindari adanya kepanikan atau juga menghormati dari kepada keluarga penumpang di AirAsia. Nah, Robert, kami belum mengetahui seberapa lama ini bisa pemantauan ulang dari lokasi ditemukannya serpihan ini untuk bisa nanti balik lagi ke Pangkalan Bun dan kemudian didapatkan hasil. Tadi sempat ada informasi dari Bangkok South 1 bahwa nanti akan segera dikerahkan unit-unit tambahan untuk melihat secara lebih dekat lagi apa sebenarnya target-target atau benda-benda yang diduga serpihan ini, atau juga sebenarnya ini temuannya apa, kemudian bentuknya seperti apa, atau maksudnya ini bagian dari apa. Ini kemudian juga masih pertanyaan besar bagi kami para wartawan yang ada di sini, Robert. Yang pasti tadi penemuan ini adalah karena tadi menggunakan pesawat sehingga pemantauan tidak bisa terlalu detail atau tidak terlalu dekat. Oleh karena itu memang dibutuhkan tim yang baru saja diberangkatkan adalah helikopter, Robert. Oke, baik. Anggi, untuk lebih jelas ya, serpihan yang Anda bersama dengan tim pantau tadi yang belum bisa diverifikasi apapun, apakah bagian dari pesawat, seberapa besar serpihan itu dan berwarna apa dan bagaimana bentuknya? Ya, Robert, serpihan ini berwarna putih, terpecah-pecah, bentuknya juga macam-macam. Tadi, Robert, ketika tadi ada pemaparan benda yang tadi ditemukan oleh dari tim, ini ada yang berbentuk misalnya seperti stick atau kayu panjang, namun karena ada warna putih beberapa bagian, ini juga perlu diwaspadai atau juga perlu diteliti lebih lanjut apakah memang bagian ini bagian dari kapal atau juga ini atau tidak ada kaitannya. Nah, jawabannya, Robert, kita akan menunggu dulu terlebih dari tim yang sudah berangkat sekarang untuk memastikan sebenarnya apakah bisa benda-benda ini dipastikan bagian dari AirAsia, Robert. Oke, dari kejauhan terlihat ada aksen berwarna merah maupun juga logo-logo lain yang mungkin dapat terlihat secara visual kasat mata.
Dari warna memang ada warna oranye atau juga putih, namun kalau Anda bertanya seperti tadi ada logo atau tidak, ini masih belum jelas karena tadi serpihannya kecil sekali dan juga jarak pemantauan yang cukup tinggi, Robert. Jadi belum dapat dipastikan, hanya terlihat benda putih terpecah-pecah, belum dapat dipastikan bentuk dan juga bagian utuhnya. Tapi bagaimana dengan tim SAR yang akan memproses dari temuan ini? Anda melihat dari pantauan udara, bagaimana tim SAR laut yang akan melihat ini di tengah cuaca yang tidak mendukung? Nah, itulah dia masalah utamanya, Robert. Oleh karena itu memang dibutuhkan semua kendali. Tadi sekali lagi skenarionya adalah jika lewat udara, kondisi normal ini kembali akan langsung ke titik yang tadi diperkirakan ada serpihan-serpihan, atau skenarionya menggunakan kapal-kapal. Namun jika kondisi cuaca ini menjadi penghambat, sekali lagi, Robert, ini di luar kemampuan tim juga, karena dari kondisi yang sangat berubah-ubah ini juga cukup berbahaya bagi tim yang akan turun ke lapangan, Robert. Jadi seperti sekarang misalnya, lokasi saya berada sekarang, cuaca tiba-tiba berubah jadi panas atau misalnya lebih kondusif daripada tadi pagi. Namun kita sekali lagi tidak bisa diprediksi karena tadi juga sempat hujan deras sekali di sini, kemudian panas lagi dan hujan lagi. Namun sekali lagi kita berdoa supaya memang temuan ini benar-benar membuahkan hasil, Robert. 3 hari belum ada titik terang, semoga ini menjadi titik terang bagi kejelasan keberadaan pesawat. Anggi, seberapa jauh jika temuan ini ditempuh dari Pangkalan Bun dengan menggunakan kapal laut? Ya, dari hitungannya adalah sekitar 105 nautical mile dari Pangkalan Bun di heading 230 derajat. Untuk kesananya kami belum mendapatkan informasi karena jika kita analisa saja dari misalnya wilayah di sana ada sekitar 40 menit untuk mencapai di wilayah itu. Saya sudah bersama dengan Pak Dwi, ini adalah juga dari Pangkostau 1. Bapak, selamat siang. Selamat siang, Mas. Ya, Pak, pertanyaannya adalah seberapa bisa kita memastikan serpihan ini bermakna sesuatu terhadap pencarian AirAsia? Alhamdulillah tadi sekitar jam 10-an kami memang kebetulan saya ikut di pesawat itu tadi pagi dari Alim jam 6.25. Kemudian saya pantau tadi sudah kita sampaikan ke wartawan, kita dapati ada yang besar itu sekitar 10 benda yang saya sendiri belum bisa pastikan itu benda memang dari pesawat atau benda lain. Kalau yang lainnya kecil-kecil banyak, itu banyak. Lokasinya di sekitar posisi terakhir dari pesawat terpantau oleh radar. Jadi sekitar situ, sekitar 10-20 km sebelah timur dari posisi itu. Dan sudah kita ambil. Nah, langkah selanjutnya setelah kita tadi paparkan bahwa itu kelihatannya kok benda yang tidak sewajarnya berada di tengah laut, maka sebentar lagi saya akan ikut helikopter. Saya akan cek sendiri karena dengan pilotnya saya yakinkan kalau memang itu betul benda yang berada di kota akan kita ambil nanti. Oke. Akan kita ambil. Bapak, berapa banyak unit yang segera dikerahkan untuk segera kita tahu sebenarnya lokasi ini? Setelah di pesawat yang saya naiki kembali menuju ke Pangkalan Bun, maka pesawat yang lain ada Hercules dan Boeing juga saya perintahkan sekarang menuju ke area itu. Karena saya positif kontrol, saya kendalikan semua pesawat, walaupun saya berada di atas pesawat, saya kendalikan dan sekarang sudah saya perintahkan menuju ke area tersebut. Sekarang sedang berada di sana untuk menyisir kembali, mungkin ada benda yang lain yang bisa meyakinkan. Oke, Pak Dwi, dari hitungan waktu, ini berapa menit atau berapa lama kita menuju ke lokasi yang tadi ditemukan? Menuju ke lokasi jaraknya 105 nautical mile. Ya, kalau kecepatan helikopter itu 120, berarti 1 menitnya 2 mile, berarti sekitar 1 jam. Ya. 1 jam, Pak, ya? 5 menit sampai 1 jam berada di lokasi. Oke, Pak, respon dari pusat koordinasi di Jakarta atau juga di Tanjung Pinang seperti apa hasil penemuan ini? Saya tidak monitor ya, karena saya sudah kita sampaikan, kebetulan tadi ada juga dari Basarnas sudah kita sampaikan, dan sekarang pesawat Basarnas juga sudah berangkat menuju lokasi, dan setelah ini mungkin dalam 5 menit saya akan ikut helikopter juga menuju ke lokasi. Oke, baik. Di hari ketiga ini, selain serpihan hari ini yang tadi ditemukan, apalagi yang baru yang bisa kita dapatkan, Pak, pada hari ini? Ya mudah-mudahan nanti menemukan sesuatu yang bisa kita yakini. Ya, kalau yang lain-lain saya belum mendapatkan, karena dari pesawat yang lain juga masih melaksanakan
Baik, Bapak, terima kasih banyak. Terima kasih. Semoga kita benar-benar menemukan sesuatu di Ya, ini. doakan aja. Ya, doakan kepada seluruh masyarakat. Mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan upaya kita akan mendapatkan hasil yang diharapkan. Baik, terima kasih. Pak Dwi Putranto, terima kasih banyak atas waktunya. Ya. Ya, Robert, Pak Dwi adalah Pangkop pesawat 1. Tadi adalah pesawat dari beliau yang menemukan atau misalnya melihat secara langsung titik atau juga serpian-serpian yang ada di wilayah itu. Sementara demikian, Robert, kembali ke Anda di studio. Baik Anggi, saya kan masih bersama Anda. Anggi, ini adalah temuan yang mungkin bisa dikatakan paling menjanjikan sejauh ini dari pagi hingga siang hari ini. Temuan puing atau diduga serpihan puing dari pesawat, dan ini tadi dijelaskan oleh Marsikal Muda Dwi Putranto berjumlah 10 serpihan yang dilihat dari helikopter. Anda tadi ikut memantau, bagaimana bisa Anda gambarkan secara lebih detail lagi mengenai bentuk-bentuk dari serpihan-serpihan yang diduga dari AirAsia ini yang terlihat dari atas helikopter? Ya, Robert, dari pantauan tim Metro TV yang melihat atau juga ikut serta dalam pencarian ini adalah memang tersebar di beberapa titik. Oleh karena itu tadi sudah baru di loket atau misalnya di lokasinya sudah dibiasa saja. Misalnya ada sebarannya seberapa banyak. Kemudian dari 10 titik ini bentuknya seperti apa. Ini pertama adalah memang diidentifikasi dulu. Oleh karena itu memang membutuhkan tim lebih lanjut untuk melihat secara jelas apakah memang dari sebaran 10 benda atau titik ini ada bermakna sesuatu terhadap pencarian di AirAsia ini, Robert. Ya, dari antara 10 serpihan ini yang ditemukan, apakah jarak antara serpihan satu dan serpihan yang lain berada dalam satu tempat yang sama atau berada dalam tempat yang berbeda? Ya, dari gambar yang diperlihatkan memang ini agak sedikit menyebar, Robert. Oleh karena itu memang tadi baru terlihat baru 10 titik saja. Kita tidak tahu apakah memang nanti dari titik-titik ini ada lagi serpihan-serpihan yang bisa tertangkap oleh tim yang melakukan operasi pencarian pada hari ini. Namun dipastikan bahwa wilayah ini sekarang sudah menjadi salah satu fokus utama untuk bagaimana bisa nantinya wilayah-wilayah ini lebih banyak unit yang segera menyisir wilayah ini dan mengetahui seberapa besar atau juga seperti apa nanti dampaknya bagi penemuan atau tim yang ada di lapangan, Robert. Namun sekali lagi kita juga butuh waktu untuk bersabar untuk melihat bagaimana kondisi dari cuaca juga yang sangat berpengaruh. Tadi Anda juga sudah mendengarkan sendiri bahwa jaraknya sekitar 1 jam untuk mencapai ke sana. Namun sekali lagi kita tergantung dari cuaca yang ada di Pangkalan Bun sendiri atau di wilayah Kalimantan di bagian selatan atau di bagian tengah dan juga barat ini, Robert. Bagaimana nanti tim bisa memastikan dari serpihan-serpihan yang tersebar ini bisa diambil kesimpulan atau juga tidaknya ini bermakna sesuatu, Robert. Ya, ini juga menjadi petunjuk yang ditunggu-tunggu dari keluarga dan juga tentunya otoritas bahwa ada kemungkinan besar memang dari arus bawah laut memang bergerak ke arah timur. Jadi kemungkinan memang ada di sekitar barat dan juga selatan dari Kalimantan, dan ini mungkin menjadi petunjuk yang paling menjanjikan sejauh ini, Anggi. Lalu yang ingin saya tanyakan adalah tim menemukan ini dari atas helikopter, lalu kemudian tadi Marsikal Muda Dwi Putranto juga akan memantau lagi melalui helikopter. Bagaimana dengan pantauan secara real di atas laut dengan kapal laut? Ya, Robert, bisa diralat sedikit adalah bahwa dari tim menemukan ini bukan dari helikopter, tapi menggunakan pesawat tadi lewat saja. Oleh karena itu memang membutuhkan helikopter untuk mencapai lokasi. Namun jika pertanyaan Anda adalah bagaimana pantauan di lokasi, tadi ada tim Metro TV yang ikut adalah bahwa awan di sekitar lokasi ini memang gelap sekali, kemudian angin yang cukup kencang. Tadi saja, Robert, ini ada satu tim yang diberangkatkan sekitar pukul 7 atau 6.30 pagi tadi dari helikopter Puma, namun terpaksa kembali ke Pangkalan Bun karena dari kondisi yang tadi disebutkan bahwa sangat tidak kondusif untuk melakukan pencarian, sehingga untuk saat ini diberhentikan dulu. Nanti ketika memang cuaca sudah oke lagi, sudah lebih clear lagi, ini bisa membantu tim untuk jarak pandangnya lebih baik lagi untuk bisa langsung menuju ke lokasi atau juga terus menyusuri wilayah-wilayah yang tidak hanya di titik serpihan tadi, Robert, karena ini adalah dugaan sementara, namun ini tidak menyurutkan niat dari tim untuk terus menyisir wilayah-wilayah lain untuk mendapatkan mana titik-titik sebenarnya yang lebih prioritas atau lebih dominan memberikan kontribusi terhadap pencarian ini, Robert. Ya, jika dengan udara tidak dimungkinkan untuk beberapa saat ini karena cuaca yang tidak mendukung, bagaimana dengan kapal laut yang dikerahkan ke sana? Berapa jauh mereka dapat menempuh lokasi ditemukannya serpihan tersebut? Ya, tadi Danalus juga menyebutkan bahwa jarak dari lokasi-lokasi atau penyebaran
yang ada untuk kapal laut ini juga membantu untuk penyebaran pencarian di atas permukaan laut dan juga di dalam air. Namun karena ada target-target atau wilayah-wilayah yang sudah dipetakan, Robert, ada kuota-kuota, misalnya adalah untuk jarak atau juga pangkalan pun, jadi wilayah pencariannya targetnya adalah untuk sektor 4, 5, kemudian ada 12 dan 13. Inilah yang juga harus terus disisir, misalnya dari luar, kemudian menyisir ke bagian dalam, untuk lebih teliti bisa didapatkan wilayah-wilayah ini gitu. Jadi kalau misalnya adalah bagaimana cara mereka untuk bisa mensupport dalam kondisi seperti ini, tadi diinfokan dan Lanut bahwa kapal-kapal ini disiagakan dan untuk terus mencari di wilayah mereka yang harus mencari ke tengah laut terlebih dahulu untuk mencari berdasarkan data-data terakhir yang direkod oleh Soekarno-Hatta. Kemudian dari data-data yang sudah diolah, dari sini juga yang tadi tidak ada pembagian sektor tertentu, nanti akan kemudian disisiri kembali apabila memang kondisi cuaca sekali lagi mendukung. Namun kalau tidak, dari tim juga tidak menutup kemungkinan untuk menyisiri daerah pesisir. Saya tidak pernah tahu apakah nanti bangkai-bangkai dari serpihan kapal atau misalnya adalah apapun yang berkaitan dengan pesawat ini bisa terbawa arus kemudian ke pantai. Semua opsi ini bisa saja terjadi, oleh karena itu memang dari tim ini membuka segala opsi dan juga wilayah pencarian untuk semaksimal mungkin bisa mencari setidaknya satu saja petunjuk untuk pencarian di Air Asia ini, Robert. Ya, sudah 3 hari belum ada titik terang dan menurut para pengamat juga ini bukanlah laut yang dengan arus dan juga ombak yang cukup besar, tapi karena ini lagi musim penghujan dan juga angin barat, makanya ini menjadi sangat sulit. Anggi, bagaimana bisa Anda ceritakan bahwa dari tempat Anda berada, Anda berbicara dengan nelayan dan juga mungkin Anda berbicara dengan tim SAR. Apa yang bisa menjadi kemungkinan? Apakah puing-puing tersebut ditemukan di lokasi tersebut merupakan hal yang sudah biasa karena merupakan jalur pelayaran yang cukup padat, atau ini hal yang di laut sekitarnya sepi, tidak ada apa-apa? Ya, dalam kapasitasnya tadi Pak Dwi juga menyebutkan bahwa wilayah ini dianggap perlu untuk diteliti lebih lanjut karena dianggap tidak biasa oleh tim pencarian. Nah, pertanyaannya adalah sebenarnya untuk ukuran biasa atau tidak biasa ini seperti apa? Karena tadi juga selain Pak Dwi juga tadi seperti yang kita ketahui ada beberapa nelayan yang juga melaporkan ada penemuan, kemudian ada mendengarkan suara ledakan atau melihat sendiri ada pesawat jatuh atau seperti apa. Semuanya ini sekali lagi adalah bagaimana ditampung dulu, Robert, oleh tim yang ada di sini dan tidak bisa langsung disimpulkan begitu saja. Oke, ini adalah lokasi jatuh. Oke, ini adalah lokasi semati dan seperti itu. Karena memang membutuhkan waktu yang lebih detail lagi supaya dapat valid dari data-data atau informasi yang diterima ini bisa menghasilkan kesimpulan, tidak berdasarkan asumsi-asumsi atau pernyataan saja. Namun, Robert, perlu digarisbawahi adalah bahwa informasi-informasi ini juga sangat penting sekali membantu pencarian. Tadi disebutkan juga bahwa selain tim yang sudah dikerahkan oleh pemerintah dan juga bantuan dari pemerintah asing, dari beberapa perusahaan dan juga nelayan, ini ada sebanyak 12 kapal yang juga ikut serta membantu dalam pencarian. Mudah-mudahan saja dengan banyaknya informasi yang lengkap dan juga valid dari media dan segala macam, warga sekitar juga bisa membantu dalam pencarian ini, Robert. Namun yang pasti adalah untuk sementara kita kesampingkan dulu asumsi-asumsi sehingga bisa memudahkan atau memastikan kevalidan data yang ada di lapangan, Robert. Betul, baik. Terima kasih Anggi Hasibuan. Tim SAR terus bekerja keras dan saat ini berbagai temuan terus diteliti dan juga dicari kebenarannya. Nanti kami akan tunggu terus informasi terkini dari sana. Informasi yang disampaikan oleh Anggi Hasibuan adalah ditemukan